Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Bule kampret itu kadang suka gila. Albert tertawa terbahak mendengar teriakan Selena. Emang enak, sampai kapanpun kau tidak akan merasakan serangan kapitenku. Pedang panjangku hanya on bersama Nana walaupun kau mengangkang di depanku sekalipun. Selena begitu kesal dengan Albert yang sudah menjadi suaminya itu. Bayangkan saja sudah seminggu mereka menikah, tapi Albert belum menyentuhnya sama sekali. Dan selalu saja Albert mengerjainya yang bisa membuatnya kena mental. Ark, teriak Selena yang saat ini berada di mansion yang dia tinggali bersama Albert. Well, setelah menikah mereka tinggal di salah satu mansion keluarga Gomez. Menikah tapi tidak menikah itulah gambaran pernikahan antara Albert dan Selena. Status mereka saja yang menjadi suami istri. Tapi mereka hanya seperti air dan minyak yang tidak bisa bersatu. Selena pikir setelah menikah dengan Albert, dia akan memiliki pria itu seutuhnya, ternyata dugaannya salah. Dia hanya bisa melihat Albert tanpa bisa menjamahnya. Akhirnya Selena memutuskan untuk ke butik Monica. Karena ingin berkeluh kesah dengan wanita yang sudah menjadi kakak iparnya itu. Sesampai di sana, dia melihat Monica tengah sibuk merancang baju pesanan klien dari kalangan sosialitanya. Kenapa lagi? Pasti karena Albert, tegur Monica melihat Selena yang terduduk lemas di sofa butiknya. Albert semakin meresahkan, keluh Selena. Dia baru saja kembali ke perusahaan, pasti sangat sibuk, ucap Monica memberi pengertian. Selena mendengus. Kita semua tahu jika Albert kembali untuk apa. Aku kadang bermimpi buruk tentang Nana. Kita sudah sepakat tidak membahas masalah itu lagi bukan? Ucap Monica memperingati. Sementara Albert yang sudah kembali pada posisinya, dengan segera menyuruh orang untuk menyelidiki kasus kecelakaan istrinya. Tapi sudah seminggu ini tidak ditemukan apapun mengenai petunjuk kecelakaan Nana yang membuat Albert semakin frustasi. Yo, aku ingin ke makam istriku, ucap Albert pada asistennya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Yo mengantar Albert ke sebuah pemakaman yang dimana mayat yang diduga Nana dikebumikan. Saat sampai Albert turun dari mobil yang di tangannya sudah ada sebaket bunga cantik yang sebelumnya dia beli. Aku datang lagi, ucap Albert saat berada di depan makam yang dia kira makam istrinya. Albert menaruh buket bunganya dan berjongkok di sana. Aku tidak akan menyerah, kau harus mendapat keadilan. Untuk itu nanti malam abang mau main jailangkung di kontrakan kita, nanti ade datang ya. Kata Tejo jika arwah belum 40 hari masih gentayangan. Jadi abang mau coba hubungin ade sebelum kita long distance-enan. Yo yang mendengar hanya bisa tertawa dalam hatinya. Melihat tingkah konyol bosnya itu sampai Albert berkata padanya. Yo, aku ingin makan rujak, ayo kita cari. Baik, Tuan Muda, jawab Yo di sana.
Lalu Albert mengecup pusara istrinya. Kita ketemu nanti malam ya, Deh. Dan malam harinya, sesuai perkataan Albert, dia akan main jailangkung di kontrakannya bersama Nana yang mana membuat Tejo merinding. Kau yakin ingin melakukannya? Aku hanya bercanda masalah jailangkung itu. Tapi kenapa kau menganggapnya serius? Ucap Tejo cemas, sepertinya dia lupa jika bule kampret itu kadang suka gila. Albert menulikan telinganya dan bertanya. Mantranya apa? Tanya Albert yang sudah memegang boneka jailangkung. Jailangkung, jailangkung. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Albert mengangguk paham lalu mulai bernyanyi memanggil arwah Nana. Hihihihihi. Tiba-tiba terdengar suara itu yang mana membuat Tejo langsung pingsan seketika. Berbeda dengan Tejo, justru Albert terkejut melihat penampilan Nana yang berubah drastis. Ya ampun deh, ayo kita ke salon dulu, ucap Albert melihat sosok penampakan wanita berambut panjang gimbal. Tejo membuka matanya perlahan. Dia baru sadar dari pingsannya seketika bayangan kuntilanak terngiang di kepalanya. Dia langsung mendudukkan tubuhnya dan menoleh ke kanan kirinya, tapi kosong, tidak ada apa-apa. Boneka jailangkung tergeletak di lantai, tapi si biang kerok tidak ada di sana. Sontak membuat Tejo merinding lagi. Dia beranjak ingin kembali ke kontrakannya sendiri. Saat membuka pintu keluar, Tejo mendapati Albert tengah termenung di teras depan. Sudah sadar? Tegur Albert saat melihat Tejo berdiri di ambang pintu. Aku mau balik ke kontrakanku sendiri aja. Lama ikut gila aku. Gerutu Tejo melangkahkan kakinya menjauh. Ternyata tadi itu bukan Nana. Pas aku ajak ke salon malah ngilang, ucap Albert lagi. Yang mana membuat Tejo langsung menghentikan langkahnya dan ikut duduk di samping Albert. Itu namanya kuntilanak, Bambang. Kenapa gak ilasin aja Nana biar dia tenang, ucap Tejo iba. Albert menggeleng. Tidak semudah itu, udah cinta mati sama Nana. Aku masih gak ngangka kau itu ternyata orang kaya beneran. Terus gimana nasib istri barumu? Tanya Tejo yang masih bingung dengan perjalanan hidup Albert. Hari itu di komplek kontrakan di sana begitu gempar. Saat melihat Albert dan Selena menikah dan disiarkan di televisi, mereka langsung berjamaah. Karena tahu alasan kenapa Albert selama ini tidak tahu apa dan baru belajar menjadi orang biasa. Jangan bahas si omes itu, bagiku istriku hanya Nana, ketus Albert. Sekarang mikirnya gini aja deh, siapa orang yang paling tidak suka dengan Nana? Seharusnya orang itu yang kau curigai, ceplos Tejo. Albert langsung terdiam mendengar perkataan Tejo itu. Satunya yang tidak menyukai Nana ya keluarganya sendiri. Dek. Jantung Albert langsung berdebar hebat. Bagaimana jika memang ini ulah keluarganya?
Dan sekarang dia masuk dalam permainan keluarganya sendiri. Albert langsung mengacak rambutnya kasar. Jadi, akan percuma jika aku terus menyelidiki memakai orang keluargaku. Pasti mereka akan menutupinya, gumamnya. Lalu dia mendelik ke arah Tejo. Ayo kita bermain jadi detektif Conan. Detektif Conan? Albert mengangguk. Aku tidak mau memakai orang keluargaku lagi. Jadi kita harus membentuk tim sendiri? Sekarang aku butuh hacker untuk melacak plat nomor taksi yang ditumpangi istriku sebelum kecelakaan. Ada juga si Somat yang suka main game di rental PS, ucap Tejo. Tapi dia bisa IT kan? Coba nanti aku tanya ke dia, bisa gak dia kayak di film itu? Bersamaan dengan itu Yo datang untuk menjemput Albert di sana. Aktifin terus ponselmu, waktu aku bisa saja menghubungimu, ucap Albert sambil berpamitan pulang lalu memberikan uang 100.000 pada Tejo. Buat beli kopi, Tejo tersenyum girang. Ada peningkatan dari sendal swallow jadi 100.000, lumayan, sesampainya di mansion yang Albert tinggali bersama Selena. Dia sudah disambut senyum manis dari Selena saat masuk ke dalam mansion. Jangan ketawa, ketiwi begitu, Mes, ucap Albert kemudian. Selena sudah terbiasa dengan sikap Albert jadi dia mengindahkan perkataan Albert begitu saja. Kau sudah makan, Al? Tanya Selena perhatian. Belum, aku ingin makan nasi goreng, jawab Albert. Aku ikut kelas memasak jadi akan aku tunjukkan kemampuanku, ucap Selena dengan senyum manisnya. Siapa bilang aku ingin makan nasi goreng buatanmu? Aku ingin makan nasi goreng yang dibeli, ucap Albert lagi. Selena masih berusaha tersenyum. Baiklah, mau beli di mana? Aku mau nasi goreng yang dibeli di Zimbabwe, jawab Albert dengan santainya. Ah, apa, Zimbabwe? Jadi aku harus ke Afrika Selatan sana hanya untuk nasi goreng? Nana mulai terbiasa tinggal di apartemen Kevin. Dia merasa beruntung tidak mengalami mual dan muntah pada kehamilannya. Tapi Nana suka ngidam receh dan Kevin selalu sigap untuk memenuhi permintaan Nana. Kadang Nana juga merasa heran dengan sikap Kevin yang kadang begitu canggung padanya. Apalagi mereka tidur di kamar terpisah. Membuat Nana bertanya rumah tangga apa yang mereka jalani selama ini. Nana sempat berpikir apa mereka menikah terpaksa karena Nana hamil duluan. Tapi Kevin selalu meyakinkan jika mereka menikah bukan karena hal itu. Pagi ini, seperti biasa Kevin akan berangkat ke kantor. Sesuai janji Kevin pada papanya kini, Kevin mulai menjalankan perusahaan dengan sungguh-sungguh. Mau aku bantu? Tawar Nana saat melihat Kevin sibuk memakai dasinya. Tidak usah, aku bisa sendiri, tolak Kevin. Nana mengindahkan penolakan Kevin dan merebut dasi dari tangan pria itu. Kenapa AA selalu membatasiku untuk melakukan peranku jadi istri? Tanya Nana sambil memasangkan dasi yang sudah dia pelajari dari Vivi, yang dia anggap sebagai mama mertuanya.
Karena aku tidak ingin perasaanku semakin dalam, Nana, batin Kevin. Lalu dia berdeham. Aku tidak ingin kau capek, kan lagi hamil? Balas Kevin kemudian. Tidak ada kata capek bagi seorang istri. Oh iya. Hari ini jadwalku untuk terapikan, tanya Nana. Iya, nanti mama yang jemput. Pokoknya gak boleh pergi sendirian lagi, ucap Kevin memberi peringatan. Lalu Kevin berpamitan pada Nana. Sebelum itu dia mengecup kening Nana sejenak sembari membatin. Biarkan aku menikmati momen ini sebelum ingatanmu kembali. Aku berangkat dulu ya, nanti pulang kerja AA belikan ketopraknya Mang Ujang, pamit Kevin. Nana sudah berada di rumah sakit untuk melakukan terapi ditemani oleh Vivi. Keduanya saat ini tengah duduk di ruang tunggu untuk menunggu giliran. Kau gugup, Nana? Tanya Vivi perhatian. Sedikit Ma, jawab Nana. Tidak apa, pelan saja jangan terlalu dipaksa mengingat. Ucap Vivi dengan menggenggam tangan Nana memberi ketenangan. Oh iya, Mama udah daftarkan ke kelas hamil. Minggu ini sudah bisa dimulai, tambah Vivi. Nana tersenyum pada mama mertuanya, dia merasa begitu disayangi. Sampai akhirnya nama Nana dipanggil masuk ke ruangan psikiater. Karena Nana akan melakukan metode hipnoterapi. Pengobatan ini akan membantu pengidap agar merasa aman. Jika ingatannya hilang dengan spontan dan kebutuhan ingatan tersebut sangat mendesak. Hipnotis merupakan salah satu cara untuk mengembalikannya, dengan menggunakan hipnotis dan juga wawancara yang dibantu dengan obat infus. Dokter akan mencoba mengembalikan kembali ingatan masa lalu si pengidap. Siap Nyonya? Tanya dokter di sana saat Nana sudah masuk ke dalam. Nana mengangguk dan dokter mulai menghipnotis Nana. Di alam bawah sadar Nana. Dia merasa berjalan di sebuah lorong yang tak berujung dan ada seorang pria yang memanggil namanya. Saat menoleh ke sana kemari sosok yang memanggilnya itu tidak ada. Hingga Nana merasakan sebuah pelukan dari belakang dengan suara bisikan. Aku merindukanmu. Sontak Nana membalik badannya dan melihat sosok pria yang tidak asing baginya. Dek. Jantung Nana berdebar kuat sampai akhirnya dokter menyudahi sesi terapinya. Karena melihat Nana yang gelisah dan mengeluarkan keringat dari pelipisnya. Apa Nyonya baik? Baik saja. Apa Nyonya mengingat sesuatu? Tanya dokter. Nana menggeleng. Aku bertemu pria yang membuat jantungku berdebar, jawabnya. Perusahaan Alendra Group. Kevin duduk di kursi kebesarannya dengan setumpuk berkas di hadapannya. Dia memejamkan matanya dan menghirup udara sebanyak mungkin dengan membayangkan wajah Nana. Demi Nana, batinnya, dia mulai memeriksa satu demi persatu berkas itu dengan seksama. Saat sedang konsentrasi tiba sebuah suara membuatnya kaget bukan main. Ini yang bos minta. Kevin memegang dadanya. Jimin, kau membuatku kaget. Tadi saya sudah mengetuk tapi tidak ada sahutan.
Ternyata bos terlalu konsentrasi bekerja, ucap Jimin si sekretaris militer botak itu. Namamu itu tidak cocok dengan wajahmu, kau membuatku geli saat menyebut namamu. Kesal Kevin dengan meraih map yang diberikan Jimin padanya. Kevin mengernyit melihat laporan itu adalah laporan mengenai kecelakaan Nana. Kevin menyuruh Jimin menyelidiki taksi yang dikendarai Nana waktu itu, dan menemukan fakta bahwa taksi yang dikendarai Nana plat nomornya bodong. Artinya tidak terdaftar, yang mana membuat Kevin semakin curiga. Bersambung.